Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Moving. Di episode ini kita akan menceritakan tentang masa lalu ayah dari Bung Seok. Cerita berawal dari ayah Bung Seok yang berusaha untuk menyelamatkan penumpang di sebuah pesawat terbang. Jadi nama ayah Bung Seok adalah Kim Do-sik. Jadi Kim Do-sik ini memerintahkan pilot pesawat itu untuk segera mendarat karena di dalam pesawat itu ada sebuah bom yang aktif dan siap meledak. Namun semuanya tidak bisa diselamatkan karena bom itu meledak pada saat itu masih berada di atas. Kemudian setelah penyelamatan itu gagal, Kim Do-sik akan diberi tugas lagi dan tugas ini adalah tugas yang sangat penting. Kemudian Yongjun memerintahkan Mi-hyun untuk mencari tahu rahasia dari Kim Do-sik dan menyuruhnya untuk mendekati Kim Do-sik agar dia tahu semua tentang Kim Do-sik dan dia bisa melaporkannya kepada Yongjun. Tugas ini dilakukan untuk memastikan apakah Do-sik layak untuk tugas ini atau tidak. Disinilah awal mula ayah dan ibu Bung Seok dekat dan nantinya akan saling jatuh cinta satu sama lain. Dengan bantuan Yongjun yang mana Yongjun adalah atasan mereka berdua, Mi-hyun pun menjalankan tugasnya. Do-sik yang seorang pegawai lapangan diperintahkan untuk melapor kepada kantor setiap 2 minggu sekali, yang tadinya laporannya dilakukan 1 bulan sekali. Dengan begitu, jika Do-sik sering datang ke kantor, maka Mi-hyun dan Do-sik akan sering bertemu dan Mi-hyun bisa menjalankan tugasnya untuk mendekati Do-sik. Dan ternyata ayah dari Huiso dan Bung Seok ini adalah partner kerja nih guys. Gur Yongpo selalu menemani Kim Do-sik saat melapor ke kantor. Karena perkembangan tugas Mi-hyun sedikit lambat, maka Yongjun pun menambah intensitas laporan mereka menjadi seminggu 2 kali agar Do-sik dan Mi-hyun sering bertemu nantinya. Dan tugas dari Mi-hyun bisa cepat selesai untuk mengetahui segalanya tentang Do-sik. Waktu ke waktu pun berjalan begitu cepat hingga akhirnya Mi-hyun berhasil mendekati dan mengobrol dengan Do-sik. Namun ternyata Kim Do-sik telah mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang diawasi oleh Mi-hyun karena Do-sik melihat berkas yang dibawa Mi-hyun selalu sama nih guys. Tapi Do-sik tampaknya tidak mempermasalahkan itu karena dia mencintai Mi-hyun. Yang akhirnya mereka berdua saling dekat dan saling jatuh cinta satu sama lain. Mereka jadi sering bertemu dan makan bersama. Mereka berdua sering makan tonkatsu di Namsan. Dan yang mana itulah mungkin alasannya ibu dari Bung Seok memberi nama restoran mereka dengan nama Tonkatsu Namsan. Karena untuk mengenang ayah dari Bung Seok itu. Di suatu hari, bapak kakek tua itu menanyakan kembali perkembangan tugas dari Mi-hyun. Mi-hyun pun menjawab bahwa tugasnya berjalan dengan baik. Tetapi dia mengatakan bahwa dia belum menemukan rahasia dari Kim Do-sik hingga saat ini. Seperti biasa, saat Kim Do-sik berkunjung ke kantor untuk memberikan laporan kepada atasannya, mereka berdua selalu berjalan bersama. Ada suatu momen ketika Mi-hyun sedang lembur di kantor, Kim Do-sik membawakan makanan kesukaannya ke kantor. Do-sik membawakannya dengan cara terbang nih guys dan memberinya lewat jendela yang akhirnya Do-sik menemani Mi-hyun bekerja lembur dan di sana dia mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Mi-hyun. Ternyata secara tidak sadar Kim Do-sik telah memberitahu Mi-hyun rahasia dirinya yaitu bisa terbang nih guys. Kemudian Mi-hyun pun memberitahu bahwa dia juga mempunyai sebuah rahasia. Dia memberitahu bahwa Mi-hyun mempunyai alat indera yang luar biasa. Kemudian meskipun Mi-hyun tidak memberitahukan kepada si kakek tua itu tentang rahasia Kim Do-sik, kakek tua itu tetap mengetahui apa yang sedang terjadi antara mereka berdua. Karena kakek itu sudah memasang perekam di sana. Jadi semua percakapan mereka selama ini sudah disadap oleh si kakek tua itu. Dan kakek tua itu kini sudah mengetahui rahasia dari Do-sik. Kemudian pada suatu tugas ternyata Kim Do-sik dan Mi-hyun pernah satu tim dalam operasi burung camar. Jadi operasi ini adalah untuk membasmi orang-orang yang berpotensi untuk membocorkan rahasia mereka karena mereka bekerja bukan hanya dengan mereka tapi juga dengan orang lain. Jadi ketika sang eksekutor menghabisi orang-orang di sana, Mi-hyun malah membebaskan orang-orang di sana yang masih hidup dengan cara melemparkan bom kejut yang akhirnya Mi-hyun pun bisa mempunyai kesempatan untuk menembak pintu yang dikunci sebagai jalan keluarnya agar orang-orang yang hidup di sana bisa melarikan diri. Di mana Do-sik bertugas di luar untuk memantau ruangan di sana. Do-sik seharusnya mencegah mata-mata melarikan diri, tapi Do-sik malah membiarkannya sama seperti yang dilakukan Mi-hyun. Dan disinilah benih-benih cinta pun muncul dari dalam diri Do-sik.
Yang mana semua kejadian itu pun telah diketahui oleh Yongjun. Makanya dia menugaskan Mi-hyun untuk mendekati Do-sik. Penugasan itu dilakukan agar pada saat Do-sik diberikan tugas lagi, dia akan mencari Mi-hyun untuk alasan dia pulang dan mengikat Do-sik agar jatuh cinta pada Mi-hyun. Hingga pada suatu hari Do-sik diberikan tugas dari atasannya yang entah apa tugasnya itu, tapi dalam penugasannya itu ada Mi-hyun yang merindukan Do-sik karena dia tidak muncul selama puluhan hari nih guys. Namun pada suatu hari tiba-tiba saja ada kabar bahwa pimpinan Korea Utara meninggal. Yang mana para atasan mereka menuduh Kim Do-sik lah pelaku dari semua kejadian ini. Karena mereka telah melacak lokasi keberadaan Kim Do-sik yang mana keberadaannya berada di daerah utara nih guys. Yang mana akhirnya Kim Do-sik pun saat ini menjadi buron nih guys. Para polisi pun terus berjaga dan memantau Mi-hyun selaku orang yang dicintai Do-sik. Karena mungkin Mi-hyun adalah orang yang disayang oleh Do-sik, Do-sik akan pulang menemui Mi-hyun. Kemudian pada suatu saat Kim Do-sik pun muncul karena sudah tidak tahan lagi dengan kangennya itu dan menemui Mi-hyun di rumahnya nih guys. Tapi ternyata dia sudah dipantau oleh aparat keamanan dan aparat pun langsung menyerbu rumah Mi-hyun untuk mengamankan Kim Do-sik. Oke, karena Kim Do-sik sudah muncul maka episode ini pun berakhir sampai di sini. Apakah Kim Do-sik akan ditembak oleh aparat atau hanya ditahan? Keputusannya kita akan lihat di episode-episode selanjutnya. Oke, sampai di sini episode yang ke-8 dan ke-9. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.